Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria dengan STB 182365. Kali ini saya akan menjelaskan tugas besar dari pemrograman berorientasi objek. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang koneksinya. Di sini kita akan membuat koneksi langsung ke database penjualan dengan nama sebagai berikut. Namanya itu database penjualan dengan usernya root dan passwordnya kosong. Jika koneksi gagal, akan ada tampilan seperti tidak ada koneksi, kemudian error. Kemudian kita lanjut ke form login. Di form login ini tampilnya seperti berikut ini. Ketika kita mengklik login, maka yang pertama dilakukan adalah pemanggilan koneksi tersebut. Kemudian kita akan mengambil data-data yang ada di teks username dan teks password, yaitu text box ini. Kemudian kita akan memasukkannya ke tabel admin yang ada di database. Tabel admin ini. Jika login berhasil, maka akan ada tampilan login berhasil. Kemudian kita akan memanggil form menu seperti berikut ini. Di form menu ini ada beberapa menu. Yang pertama menu admin, kemudian menu gitar, kemudian menu kategori, transaksi, laporan, dan logout. Masing-masing event dari form tersebut saya di sini menggunakan event mouse on click. Ketika kita mengklik form admin, kemudian akan dipanggil form admin tersebut. Form adminnya sebagai berikut. Tampilan form admin bisa dilihat seperti ini. Jika kita mengklik simpan, maka yang pertama dilakukan adalah mengambil semua data yang ada di text box ini, kemudian akan diinput langsung ke tabel admin yang ada di database. Kemudian koneksinya dipanggil, kemudian membuat statement. Kemudian jika penyimpanan berhasil, maka ada pesan penyimpanan data berhasil. Kemudian selanjutnya di tombol tampilkan. Tombol tampilkan di sini bisa dilihat sebagai berikut. Akan ditarik sebuah tabel dari database ini, yaitu tabel admin. Kemudian akan ditampilkan ke dalam tabel berikut ini, dimana namanya itu tabel 1. Kemudian kita lanjut ke tombol edit. Di tombol edit ini kita menggunakan perintah update ke dalam admin dengan mengambil semua variabel yang ada di text username dan text password, dimana ID-nya akan dicocokkan yang ID yang ada di sini. Kemudian koneksinya dipanggil, kemudian membuat statement, dan jika data berhasil diedit akan ada pesan, yaitu data berhasil diubah. Kita lanjut ke perintah hapus. Di sini tombol hapusnya sangat sederhana, perintah delete langsung dari admin, seperti yang sudah dijelaskan tombol edit, sama seperti itu. Di sini memilih koneksi, membuat statement, kemudian jika data berhasil dihapus, maka ada tampilan pesan data berhasil dihapus. Untuk tombol keluar ini sangat gampang, hanya berisi kode seperti berikut. Kemudian kita lanjut ke form gitar. Di form gitar hampir sama dengan form admin, mungkin bisa dibilang sama, yang membedakannya hanya tabelnya saja yang dipanggil. Selebihnya saya kira sama, tombol edit, tombol simpan, dan tombol tampilkan, kemudian tombol hapus. Kemudian kita lanjut ke form kategori.
Form kategori juga sama. Di sini cuma ada ID kategori dan kategori. Tombol simpannya juga sama. Insert into kategori values. Jika data berhasil disimpan ke penyimpanannya. Update-nya juga sama. Update kategori. Yang membedakan cuma tabelnya. Kemudian lanjut ke form transaksi. Di sini di form transaksi tombol simpannya juga sama, cuman yang membedakan itu di sini ada event yang langsung kalau windownya terbuka kemudian akan diaktifkan combo boxnya. Combo box itu yang ini, item 1 yang nama gitar, kategori dan warna. Combo box satunya itu yang nama gitarnya langsung diambil dari gitar. Coding sebagai berikut: select from gitar, kemudian koneksinya dipanggil, kemudian di sini kita tambahkan pilih gitar kalau pas jalan aplikasinya, kemudian yang ditarik dari sini item pertama ini adalah nama dari tabel gitar. Kemudian ini tabel kategori, coding juga sama, select from kategori, yang dipanggil itu juga namanya. Kemudian warna di sini dipanggil dari tabel gitar. Tabel gitar itu sama seperti coding di atas, tapi kita pemanggilan di sininya bukan nama tapi warna. Tombol simpannya sebagai berikut: insert into transaksi, tabel transaksi ini. Kemudian kita mengambil semua data-data yang ada di teks, di sini di teks, tanggal dan sebagainya. Kemudian pemanggilan koneksi, statement jika penyimpanan data berhasil, maka ada tampilan seperti berikut. Kemudian tombol hapus juga sama, delete from transaksi, di mana ID-nya, di mana nomor transaksinya yang ini. Kemudian tombol edit juga sama, update, transaksi, set tanggal, kemudian nama, kemudian kategori, warna. Saya kira itu juga persis sama. Kemudian tampilkan juga sama, sini tampil ini, select from transaksi, kemudian keluar, ini juga sama. Kemudian kita lanjut ke form laporan. Sini form laporan ada dua combo box. Jangan lupa untuk membuat parameter jika ingin membuat dua combo box seperti berikut ini. Di sini saya membuat dua parameter, yaitu akhir dan awal. Kemudian codingnya bisa lihat seperti berikut: select from transaksi. Lanjut ke form transaksi ini, ketika kita mengklik cetak, dia akan membuat string dengan nama file, dengan tempat report satunya ini, yang ini tempat ini. Kemudian koneksinya akan dipanggil ini, atau kita bisa membuat koneksi seperti berikut. Kemudian kita memanggil lagi kita memanggil parameter yang telah dibuat tadi, yang ada di sini, parameter awal dan akhir. Kita masukkan nilai combo box ke parameter awal dan nilai combo box akhir ke parameter akhir. Kemudian kita panggil lagi file dengan nama file, kemudian Jasper reportnya. Kemudian kita panggil semua ini compile report, kemudian kita cari file path-nya, itu file reportnya. File report di sini adalah source, kemudian report1.jrxml. Kemudian kita print dengan memanggil Jasper report has koneksi. Untuk lebih jelasnya, mari kita peragakan
tampilkan, kita presentasikan. Sini langsung kan tombol login, form login, saya masuk admin, kemudian admin, login berhasil. Nah, jika kita ingin menambahkan admin, kita langsung klik admin, kemudian kita masukkan ID-nya. Kita pertama tampilkan ada 1, 2, dan 4. Kita masukkan 3, username baru, kemudian password baru, kemudian simpan. Kemudian saya akan menghapus nomor 4, kemudian hapus. Kita berhasil hapus, kemudian keluar. Form gitar juga sama, kita tampilkan. Sini 1, 2, 3, 4, kemudian 5. Nama gitarnya terserah, gitar baru, kemudian warna juga terserah, terus simpan. Sudah tersimpan, kemudian keluar. Kemudian ke kategori, kita tambahkan ID-nya. Di sini ada 4 ID, kemudian 5. Gitar bass 2, kemudian simpan. Oke, sudah tersimpan. Kemudian transaksi, kita tampilkan transaksinya. Sini sudah ada 4 transaksi, kita tambahkan yang kelima, kemudian tanggalnya. Pilih gitar, di sini langsung dipilih dari tabel gitar. Sini saya tadi menambahkan gitar baru, kemudian kategori gitarnya gitar bass 2, warnanya hitam, harganya terserah, kemudian simpan. Oke, sudah tersimpan. Kemudian kita ke laporan. Di sini kalau kita ingin memprint laporan 1 dan 2, kita bisa pilih 1 dan 2, kemudian klik cetak. Dan yang tercetak adanya yang pertama dan kedua. Dan jika kita ingin mencetak transaksi 1 sampai 5, kita pilih 1 sampai 5, kemudian cetak. Maka yang tercetak adalah nomor transaksi 1 sampai 5, kemudian keluar. Yang terakhir itu logout. Sini saya belum menjelaskan tentang form logout atau menu logout. Jika kita mengklik logout ini, eventnya itu diklik ya kan. Nah, jika diklik maka form login akan tampil, kemudian form menu utama ini akan tertutup seperti berikut. Nah, kemudian kita bisa login kembali jika kita mau atau tidak, kemudian kita bisa keluar. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.